Al-Fathur Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagai perkenalan dulu kepada sahabat-sahabat di London bahwa di Indonesia ini tokoh spiritual yang paling populer adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk tarekatnya juga tarekat Qadiriyah. Kemudian ritual-ritualnya juga sangat luas, tersebar di mana-mana, namanya dengan manaqib Syekh, ya gitu ya, yang diceritakan persoalan kesaktiannya saja. Nah, saya mencoba ingin memperkenalkan Syekh Abdul Qadir Jailani dari sisi keilmuannya, ya, dan wawasan spiritualnya kepada masyarakat Indonesia. Makanya saya baca ini supaya jangan habis waktunya hanya menceritakan kesaktian yang tidak ada implikasinya terhadap kehidupan kita sekarang ini. Itu saja sebagai pendahuluannya. Lalu sampai mana kita baca tuh? Ya kaum. Ya kaumu. Inni ad'ukum ilal mautil ahmari. Aku mengajak kamu kepada kematian merah. Nah ini istilahnya kematian merah. Apa kematian merah itu yang dimaksudkan? Wa huwa mukhalafatun nafsi wal hawa, yaitu melawan, siap berseberangan dengan nafsu dan hawanya. Siap berseberangan melawan nafsu dan hawanya. Bahasa Indonesianya digabung, hawa nafsu. Ada nafsu itu punya hawa gitu. Kitanya nafsu dan hawanya, tapi kita bilangnya hawa nafsu. Wattaba, dan watak buruk kita, yang kebiasaan buruk kita. Wasyaitan, dan juga melawan setan kita. Wadunya, dan melawan dunia. Maksudnya melawan dunia itu bukan perang, tapi artinya mengabaikan, ya, membiasakan diri dengan pola hidup sederhana, ya, tidak serakah menepuk dunia. Ngapain toh nanti juga ditinggal lagi kok, ya kan? Kita hanya sementara. Wal khuruj anil khalqi, dan keluar dari kemakhlukan. Biar saya terangkan satu persatu supaya yang penting bukan hatam ya, yang penting ngerti kan. Ya. Dan keluar dari kemakhlukan, maksudnya apa? Melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada sesama kita. Kita tidak usah banyak berharap kebaikan dari sesama. Kita enggak usah ketika berbuat baik ingin ditonton oleh teman-teman kita. Ketika kita berbuat kejahatan enggak usah bersembunyi-sembunyi, barangkali ada yang melihat teman-teman kita. Allah tahu semua kok. Ya, kemudian kita hanya berusaha untuk bagaimana menyenangkan Allah. Artinya mencari ridha Allah, itu artinya menyenangkan Allah. Tidak semata-mata hidup ini untuk menyenangkan orang lain. Karena sangat mustahil sekali kita dalam hidup ini berupaya bagaimana supaya orang senang semua kepada kita, nggak mungkin terjadi, dan itu pasti gagalnya. Itu tinggalkan semuanya, keluar dari kemakhlukan, tidak menuntut penghargaan dari siapapun, tidak mengharapkan penghormatan dari siapapun, tidak berangan-angan mendapat pengakuan dari siapapun. Itu semuanya kita keluar dari kemakhlukan, itu maksudnya. Ya. Selagi hidup kita masih mengharapkan sanjungan, percayalah hidupmu akan selalu melelahkan.
Karena itu semua tidak akan kamu dapatkan semuanya itu. Ya, tasawuf itu kan mencari kedamaian di hati kita sendiri. Itu. Wa tarku ma siwal haqqi azza wa jalla fil jumlah. Secara umum artinya garis besarnya mah kita tinggalkan apa saja selain Allah. Goodbye forever. Udah. Apakah jabatan, kepentingan, pangkat, segala macam itu goodbye semuanya. Kita tinggalkan semuanya, selamat tinggal selamanya. Jadi artinya meninggalkan urusan-urusan dunia yang sementara. Jadi cara berpikirnya begini, toh kita hidup ini kan hanya satu kali. Kemudian waktunya sangat cepat sekali. Kemudian juga tidak akan kembali kan. Semua apapun yang kita kumpulkan pada akhirnya kita tinggalkan lagi. Nah, saya mau bertanya, ketika apa saja yang engkau kumpulkan dengan kerja keras, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, mencari dunia, dan seterusnya. Lalu ketika datang saatnya semua yang telah kau kumpulkan itu harus engkau tinggalkan. Namanya apa tuh? Sesuatu yang kita kumpulkan ya dengan segala jerih payah. Lalu kemudian satu ketika kita tinggalkan lagi, namanya apa itu? Main-main kan? Soalnya main-main. Nah, kenapa kita habiskan waktu kita untuk main-main? Yang sungguhannya kita tinggalkan. Mengapa kita habiskan waktu kita hanya untuk main-main, tapi yang serius, yang sesungguhnya kita tinggalkan. Di sini kita memerlukan satu kecerdasan, namanya kecerdasan spiritual. Iya. Kalau kecerdasan intelektual bisa saja profesor, doktor, ya S3, jabatan mungkin tinggi. Tapi spiritualnya nggak cerdas. Dia habis waktunya untuk menimang-nimang sesuatu yang sifatnya hanya sementara. Waktunya juga sangat singkat dan tidak akan terulang lagi dan hanya main-main. Sibuk itu saja, yang serius, yang abadi ditinggalkan. Berarti cerdas nggak tuh? Nah, spiritual bodoh sekalipun IQ-nya, intelligent question-nya ya cerdas, mungkin IQ-nya bisa 150, 130, jenius. Tapi spiritualnya adalah bodoh. Sesuatu yang abadi ditinggalkan, habis waktunya untuk ngurusin sesuatu yang sementara. Itu kira begitu. Jahidu fi hadil ahwal, ya, bekerja keraslah. Perlu mujahadah, meninggalkan dunia, mengabaikan sesama, ya, semuanya itu kita berperang melawan setan, melawan nafsu kita. Itu semuanya diperlukan mujahadah. Wajahidu fi hadil ahwal. Untuk mencapai itu semuanya diperlukan kerja keras. Mujahadah itu kerja keras, latihan-latihan yang berat. Ya, percayalah bahwa itu perlu pembelajaran, perlu pembimbingan, perlu usaha, perlu keuletan. Tidak boleh mudah berputus asa, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Lama-kelamaan kamu bisa nggak? Bisa. Anda bisa berjalan kan? Nah, dulu kepengen bisa berjalan itu sungguh-sungguh atau sekedar barangkali bisa saja gitu? Ada yang bimbing nggak? Siapa yang bimbing? Orang tua. Sering jatuh nggak? Bosan nggak? Kita belajar benar juga seperti itu. Jangan pernah bosan. Perlu pembimbing yang tulus, ya. Dan Anda terus mencoba dan bekerja keras. Itulah makanya istilah jihad itu, mujahadah itu artinya kerja keras tanpa mengenal lelah.
Iya, jangan diartikan negatif jihad itu ngebom hotel gitu. Lalu jangan berharap matinya mati syahid, itu mati sangit namanya. Bukan mati syahid. Gitu. Wala tayasu fa innal haqqa azza wa jalla qal kullu yaumin huwa fi sya'nin, dan juga jangan pernah berputus asa. Jangan terburu cepat bosan. Salah satu yang menyebabkan orang itu gagal sebetulnya banyak sekali kasusnya. Setelah dia berusaha apa saja, baik bisnis, cara mencari karir, pendidikan, atau juga ya mengejar jabatan, mencari jodoh dan sebagainya. Sebetulnya mah saya melihat banyak sekali tinggal sejengkal lagi dia berhasil. Tetapi dia keburu bosan, keburu jenuh, keburu putus asa. Akhirnya ya udahlah, barangkali bukan nasib saya, ya udah. Sayang sekali, makanya yang penting dalam ketika kita ingin belajar benar, itu satu, jangan pernah bosan, jangan mudah jenuh, jangan pernah kapok, ya. Sama sekali jangan sampai putus asa. Kalau Anda jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, dan jangan pernah mengatakan aku gagal. Katakanlah keberhasilanku tertunda untuk sementara. Barangkali sebentar lagi. Banyak sekali orang sudah tinggal waktunya begini, ada nasihat dari ketika saya kecil masih mondok di Babakan Ciwaringin dulu. Nasihat yang selalu diberikan kepada saya oleh Kiai saja, Kiai Sanusi Babakan Ciwaringin. Begini, mondok di sini itu minimal 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, jangan sering pindah-pindah pesantren. Karena ibaratnya seperti kita menggali sumur. Kalau baru 3 meter kamu udah keburu putus asa, akhirnya mencari sumber yang baru lagi. Terus 4 meter putus asa lagi, nggak bakal ketemu sumber. Mondok juga sama pesantrennya. Ya, minimal 7 tahun lah di sini. Insya Allah berhasil. Daripada muter-muter pondok akhirnya dapat ilmu sama sekali karena keburu putus asa. Jadi yang satu artinya kita jangan dulu putus asa sampai pada batas yang tak terhingga. Nah, ketika kita dalam batas tertentu kita baru disebut ulet ya. Pada batas tertentu kita baru disebut gigih. Ketika ada batas yang tertentu kita baru disebut bersemangat. Tapi kalau tidak ada batasnya, itulah namanya kesabaran. Ya, sampai kapan ya? Sampai kapan saja. Dan itulah makanya innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itulah maksudnya. Kemudian kullu yaumin huwa fi sya'nin. Ini ada pernah nanya ini hubungannya apa? Kullu yaumin, setiap saat Allah itu selalu dalam keadaan sibuk. Ya artinya kamu mah sibuk sendiri silakan saja, bekerja keras saja, jangan pernah bosan, cari guru yang mursyid yang baik, yang rajin, yang ikhlas membimbing kamu. Udah urusan kapan tercapainya, bagaimana caranya, itu urusan Allah. Allah bukan ngurusi kamu saja, Allah ngurusin seluruh makhluknya di alam semesta. Udah, kamu nggak usah mikir banyak-banyak, yang penting bekerja keras. Allah sendiri akan memikirkan kamu, karena Allah itu maha super sibuk, maha super sibuk. Ya, maha super sibuk. Kullu yaumin wa fi sya'an. Kemudian yaum di sini hari ini bukan hari kita dari mulai subuh sampai subuh lagi. Hari kita 24 jam. Iya kan? Dari mulai jam 1 sampai jam 24.
Nah, harinya Allah di sini setiap hari ini dalam Al-Qur'an disyaratkan miqdaruhu khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Satu harinya Allah itu adalah sama dengan 50 tahun. 50 tahun. Khamsina alfi sanatin 50.000 tahun. Dipadatkan dalam satu hari yang kita hitung ini, bayangkan kayak apa super sibuknya Allah mengurusi makhluk salam dunia ini. Itu kira-kira. Udah, yang penting bekerja keras saja. Bagaimana caranya, kapan berhasilnya, biarkan Allah yang mengatur semuanya. Allah Maha sibuk, termasuk engkau juga akan dipikirkan Tuhanmu, diatur oleh Tuhanmu. Kapan berhasilnya, kapan suksesnya, bahkan dari mulai kapan engkau tergerak hatinya, kapan engkau melangkah mencari mursyid yang baik, berapa tahun engkau harus berguru, dan terakhir sampai kapan engkau mendapatkan hidayah menjadi orang yang saleh. Saya kira itu semuanya seperti itu. Lalu is'aluhu, bertanyalah, mintalah, berdoalah kepada Tuhanmu an qadri qudratihi. Mintalah takdir yang ditetapkan oleh kodrat Tuhanmu. Ya, mintalah dari berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Ya. Is'aluhu min haitsul qudrati la min haitsul hikmati. Jadi dalam bercita-cita mulailah dengan berdoa kepada Tuhanmu. Sudah kita bahas dengan Profesor Hans dari Undip, ya, yang beliau datang ke sini dan kita dialog bersama. Dan sudah saya jelaskan bahwa bedanya apa hipnotis, sugesti dengan doa. Saya katakan bahwa berdoa itu sesungguhnya adalah mensugesti diri kita sendiri. Ketika kita panjatkan doa kita setiap hari berulang-ulang, apalagi sampai baca salawat sampai 80.000, itu mensugesti, bukan mensugesti, sampai kepada menghipnotis diri kita sendiri. Disebut dengan auto suggestion, self suggestion, mensugesti diri kita sendiri, menghipnotis diri kita, auto hipnotis, menghipnotis diri kita sendiri. Sehingga muncullah semangat kita membaca, keinginan yang menggebu-gebu, dan juga kita diberi oleh Tuhan energi yang luar biasa. Sehingga kita tidak pernah lelah bekerja siang dan malam. Bahkan sebelum itu juga sudah saya katakan pula, ketika Allah menghendaki ingin memberikan sesuatu kepada kita, maka Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta. Buktinya apa? Ada orang kesini, dia minta ingin lancar rezeki. Akhirnya saya kasih wiridan bacaan, jumlahnya sekian ribu. Dia datang lagi, Pak Kiai, nggak sanggup, nggak nyampe katanya. Sampai subuh belum selesai. Ya udah, pertanda bahwa Allah tidak menghendaki akan memberi dia. Tetapi ketika orang itu saya kasih baca sholawat sallallahu ala Muhammad sampai 80.000 setiap hari, dia lakukan. Dan waktunya ada dan selesai. Pertanda bahwa Allah hendak memberikan dia sesuatu. Jadi artinya ketika Allah ingin memberi kita sesuatu, Allah akan menggerakkan hati kita untuk meminta. Dan kaligane, kata orang bahasa ini, kaligane atau kaligana atau secara kebetulan gitu ya,
hati kita kuat, ya, semangat kita semakin tinggi dan tidak pernah mengenal lelah dan tidak pernah berputus asa sampai kapanpun. Yang ternyata itulah kira-kira. Nah, kemudian itu satu. Kemudian yang diminta, apa yang kita minta, ala qadri qudratihi, berdasarkan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi berdasarkan ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Tuhan. Jadi mintalah kalau Anda mau naik haji, ya apa yang ditentukan oleh Tuhan, ya kamu rezekinya ada, ya hasilnya ada peningkatan, lalu uangnya bisa ditabung, 3 tahun kemudian kamu bisa naik haji. Jangan minta, ya Allah aku pengen bisa terbang supaya bisa naik haji. Memangnya harus terbang naik haji? Naik pesawat, iya memang terbang, tapi naik pesawat bukan kamunya terbang, ya sesuai dengan ketentuannya, ya seperti itulah kira-kira kita ketika minta kepada Allah itu hendaknya menjadi standar adalah disesuaikan dengan takdir Tuhan yang telah ditetapkan dalam kehidupan ini. Jangan minta yang aneh-aneh, kamu minta kepengen punya duit. Ini Pak Tato ini adalah dosen bahasa Indonesia di IAIN Sunan Syekh Nurjati Cirebon. Lalu minta kepada Tuhan pengen punya uang 100 triliun. Ya kan, bapakmu siapa? Ya kan. Jadi jangan meminta sesuatu di luar, di atas ambang kesadaran akalmu berpikir, di atas tidak rasional. Kalau kamu pengen punya mobil, pantas lah, masa dosen nggak bisa beli mobil, ya kan? Kalau motor ya sangat mungkin sekali. Minta naik haji wajar lah, masa dosen nggak bisa naik haji. Tapi kalau pengen punya bank, ya dengan kondisi seperti ini, sekalipun itu kalau takdir memang mungkin saja terjadi, Anda menjadi orang terkaya di Indonesia bisa terjadi. Ya, tapi bagaimana jalannya di situ kan kita sudah tidak bisa berpikir lagi. Nah, artinya yang rasional lah maksudnya gitu. Jadi sesuai dengan takdir itu yang secara rasional. Itu satu. Kemudian is'aluhu min haitsul qudrati la min haitsul hikmati. Mintalah kepadanya dari perspektif kodrat ketuhanan, bukan dari perspektif hikmat kebijaksanaan, hikmah dan kudrah. Jadi dari sisi kudrah dan hikmah, artinya kau serahkan kepada Tuhan yang maha kuasa. Mintalah kepada Tuhanmu, tapi engkau harus melihat Tuhanmu itu maha kuasa, apa saja bisa. Jangan lalu diselah-selahi dengan keraguan-keraguan, bisa enggak ya? Nah, di sini ini sangat penting sekali. Banyak sekali orang datang kepada saya minta doa. Minta apa? Kepada saya itu minta doa dan minta didoakan, minta direkomendasikan lah. Karena mungkin mereka menganggapnya saya lebih dekat dengan Tuhan gitu, dikiranya gitu. Tapi Allah yang tahu kan. Apakah Anda lebih dekat dengan apa saya? Yang lebih dekat dengan Tuhan siapa? Pak Afal apa saya? Anda menduga saya menduga Anda. Karena saya tahu dosa-dosa saya kan, itu persoalannya. Oke, kita tinggalkan. Lalu akhirnya saya kasih wiridan. Dia pun berterima kasih dengan komentar begini. Baik, saya coba dulu. Ya wis engkau tek jajal dingin. Bahasa Jawanya, wis engkau tek jajal dingin. Bahasa Indonesianya,
baik, saya terima kasih, mau saya coba dulu. Saya jadi bingung, masa Tuhan mau dicoba? Ya itu dari langkah awal dia sudah meragukan. Nah itu, jadi artinya sesuai dengan hadis Nabi mengatakan ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhanmu, di hatimu ada keyakinan yang kuat bahwa doamu pasti dikabulkan Tuhan. Jangan coba-coba, barangkali saja dikabul, ya enggak nantinya. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Ya tidak. Jadi gimana? Bisa. Ada tradisi di Jawa, kalau ada tokek itu dihitung. Tokek rezeki. Tokek bayi. Ya, tokek rezeki. Salah menghitung nasib, bukan begitu. Saya ajarin deh sekarang. Tokek rezeki. Tokek rezeki, tokek rezeki, terakhir tokek rezeki. Itulah kira-kira, jangan rezeki belai, ya rezeki gitu. Itu satu. Kemudian lagi la min haitsul hikmati, jangan berdasarkan hikmah, hukum kausalita. Bagaimana caranya anak saya pengen bisa jadi dokter, harus ranking 1, harus begini. Jangan dipaksakan Tuhan tunduk dengan hukum kausalita. Biarkan Allah menentukan bagaimana caranya. Begini, sering sekali orang meminta kepada Tuhannya, dan saya sering mengamatinya sehari-hari. Begini doanya nih. Ya Allah, mudah-mudahan rumah kontrakan yang ada di Jakarta itu laku semua, ada 10 kamar. Mudah-mudahan tahun ini padinya jadinya bagus. Mudah-mudahan orang yang bisa kirim duit, macam-macam mintanya tuh. Ini andaikan malaikat datang bertanya, Bu Haji, Bu, kamu minta apa sih banyak banget tuh? Lalu bilangnya, saya pengen. Itu malaikat pasti tertawa terbahak-bahak. Kok goblok banget sih minta sama Tuhan kan begitu. Itu bukan minta, namanya ngatur Tuhan itu mah. Jadi gimana? Ya langsung saja, ya Allah aku pengen bisa naik haji, selesai sudah. Jangan Anda yang menghitung bagaimana caranya orang yang hutangnya bayar, sawahnya jadi, rumah kontrakannya laku, anaknya. Ngapain suruh Allah macam-macam? Udah to the point saja, ya Allah aku pengen naik haji, bagaimana caranya? Terserah engkau yang mengatur. Itu aja kok. Pak Tato mungkin enggak pulang ke rumah habis ngajar IAIN, duduk di meja, mah piring mah, sendoknya pergi lagi, datang lagi, garpunya datang lagi, cobeknya datang lagi, uleknya datang lagi, cabenya mah, bawangnya mah, ini. Istrinya bolak-balik kan nanya, minta apa? Pengen makan, tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Nah ini Tuhan diperlakukan seperti itu sehari-hari oleh orang yang tidak paham. Iya kan? Saya kasih contoh, Zakaria itu sudah tua. Wa qad ista'ala rasu sayba. Rambutku sudah beruban, sudah tua. Wahana al-'admu minni, dan tulangku sudah keropos semuanya itu. Wa kana mar'ati akhira, istriku juga mandul. Sekalipun demikian ya Allah, aku ingin punya anak. Enggak ada masalah.
Iya, jangan ya Allah tulangku kuatkan dulu ya nggak usah. Dan istriku disuburkan dulu, nggak usah. Aku minta. Nah, tetapi di situ tetap Nabi Zakaria sebagai manusia juga. Begitu ini yang nubasyiruka bi ghulamin, ketika Allah menghabarkan dia akan punya anak. Secara manusia bermain otaknya nih. Bagaimana caranya? Wa anna li ghulamun, bagaimana aku bisa punya anak? Nah, disitulah dia bermain. Udah tua. Tulang udah keropos semuanya. Istri mandul, bagaimana? Terus dia minta tanda bukti. Mana ayat-ayatnya? Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tandanya aku punya anak, nanti kau tidak akan bisa berbicara kepada siapapun selama 3 malam. Itu ceritanya, Al-Qurannya sudah begitu. Nah, sehingga dari ayat itu kemudian juga saya sering pakai sebagai hikmah bahwa salah satu orang yang punya tujuan pengen punya anak itu puasanya bukan puasa tidak makan, tapi puasa tidak ngomong. Nah, itu makanya, karena ya silakan dikonfirmasi dengan seorang dokter bahwa orang itu ketika berbicara seperti saya ini banyak energi yang keluar. Berapa banyak kalori yang saya habiskan setiap hari saya mengaji seperti ini. Ini lebih banyak dari orang mencangkul loh. Iya. Karena kalau kita mencangkul capeknya cukup di daging ya. Tapi kalau capek mikir sampai ke dalam tulang loh. Iya, makanya ketika orang diam itu menabung energi. Sehingga mengakibatkan, mungkin maksudnya mengakibatkan sehingga sperma yang tadinya sudah loyo itu menjadi gesit lagi. Itulah kira-kira mungkin ya. Ya kalau menang nyoba aja dulu. Gitu. Itu. Kemudian sengaja ini saya uraikan mendetail karena kita lagi ngaji sama orang London ya. Gitu. Is'aluhu min haitsu ilmihi la min haitsu ilmikum. Mintalah kepada Tuhan berdasarkan keilmuan Tuhan, bukan keilmuanmu. Jadi jangan ngajarin Tuhan. Minta-minta saja, Allah lebih tahu. Sekarang kamu punya pilihan jodoh. Perempuan yang cantik jelita. Kamu minta berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku dikabul, cintaku bisa diterima dengan cewek yang cantik jelita. Ketika tidak terkabul, Anda kan menduga doamu kan ditolak Tuhan. Ya karena apa? Karena engkau memaksakan perempuan itu cocok untuk dirimu menurut pikiranmu. Memaksakan Tuhan harus disesuaikan dengan pikiranmu. Itulah jodohku yang paling cocok. Allah lebih tahu bahwa ada perempuan yang lebih hebat dari dia. Ya kenapa kamu jadi bunuh diri? Ini kan persoalan, saya bunuh diri loh. Ya kalau laki-laki kan masang leher di rel kereta. Anak perempuan kan minum baygon. Jadi artinya bahwa ketika kita meminta kepada Allah berdasarkan ilmu Allah, bukan ilmumu. Berdasarkan pengetahuan Tuhan, apa yang diketahui Tuhan, bukan pengetahuanmu. Seringkali kita minta merah dapatnya hijau, betul nggak? Saya dulu mintanya pengen jadi dokter, tapi dikabulkannya jadi dukun, boleh nggak? Berarti ya mungkin menurut Allah aku lebih baik jadi dukun daripada jadi dokter kan? Terima kasih nggak? Terima kasih. Saya dulu tidak pernah bercita-cita pengen bikin pondok, enggak kok. Saya tidak berangan-angan pengen jadi kiai, tapi saya dibikin seperti itu berarti kita menafsirkan Allah menghendaki yang lebih baik untuk diriku. Ya terima kasih, alhamdulillah. Itu semacam itu. Jadi berdasarkan ilmunya Allah bukan berdasarkan ilmumu seperti itu.
Is'aluhu biqulubikum wa asrarikum la bilaqlaqatil lisan. Mintalah kepadanya, kepada Tuhanmu, biqulubikum, dengan hatimu. Minta itu dengan hatimu. Wa asrarikum, dan palung hatimu. Ya. La bilaqlaqatil lisan, bukan dengan lak-lakannya mulutmu. Dalam bahasa Jawa kalau langit-langit namanya lak-lakan. Ini bahasa Arab asalnya lak-lakan, lak-lakan tuh, ya. Jadi maksudnya mah mintalah kepada Tuhanmu dengan hatimu, bukan dengan mulutmu. Jangan engkau minta berdasarkan apa yang keluar dari mulutmu, tapi mintalah berdasarkan apa yang keluar dari hatimu. Artinya yang engkau minta itu yang betul-betul engkau butuhkan, yang betul-betul dari hatimu, yang betul-betul kamu rasakan ini adalah kebutuhanmu. Sebab ketika engkau minta setiap hari berdoa, yang diminta apa? Semua keinginanmu kacau balau. Sebab berapa banyak keinginanmu tak terhingga. Pengen nggak punya helikopter? Pengen nggak punya kereta api? Lalu kalau Anda di kabel helikopter, nanti nyangkutnya di mana helikopternya ini? Iya kan? Semua apa ya saja yang engkau lihat akan menimbulkan keinginan. Itulah makanya advertensi itu, periklan itu bekerja keras bagaimana caranya supaya matamu melihat. Ya kan? Supaya telingamu mendengar, supaya tanganmu meraba, supaya hidungmu mencium. Setelah melihat akan memunculkan keinginan. Sebab keinginan itu adalah terjadi setelah melihat. Dulu nenek moyang kita pernah pengen TV enggak? Enggak. Sebabnya apa? Nggak pernah lihat TV. Belum pernah lihat. Dulu buyut-buyut saya, iya, pengen beli mobil enggak, boro-boro mobil, kaki aja nggak pernah pakai sepatu kok. Nah itulah makanya para pekerja periklanan itu bekerja keras bagaimana caranya supaya produk mereka dilihat oleh orang sebanyak-banyaknya. Sampai masang iklan pun tidak lagi menghormati estetika. Sepanjang jalan raya itu malang melintang iklan tuh, yang mengganggu indahnya kota kok. Betul nggak? Sampai mengganggu pemandangan, sampai melintang di tengah jalan segede-gede gajah, pakai polytron lagi, videotron, ya pakai videotron atau pakai spotlight supaya orang melihat, supaya menarik, dipasang gambar-gambar cewek yang cantik-cantik. Sudah melanggar etika, melanggar estetika dan sebagainya. Tapi kita belum ada undang-undang periklanan ya. Ada nggak? Pajaknya ada. Tapi standarnya seperti apa kan enggak? Ya kan? Berapa besar ukuran yang diperbolehkan? Boleh enggak 50 meter ke 50 meter? Ya kan? Kemudian dipasangin melintang jalan boleh enggak? Nah, kan belum disempurnakan. Nah, itulah. Nah, makanya kalau engkau minta kepada Allah apa saja yang kau inginkan, sekeluarnya mulut kamu, ya memangnya Tuhanmu babumu dikiranya. Iya, jadi mintalah apa saja yang betul-betul kau rasakan di hatimu menjadi kebutuhan. Itu maksudnya. Ya, seperti minta makan, minta pakaian, minta perumahan, minta kesehatan, minta anak, ya, minta istri sebagai teman hidup. Wajar, itu kebutuhan. Itu maksudnya. Jadi jangan meminta apa yang kita inginkan,
Mintalah apa yang kita butuhkan, karena keinginan tidak ada batasnya, tak terhingga. Akhirnya doanya sampai 1 jam gak selesai-selesai. Ya, isaluhu min wara'i tajawuzi ilmikum wa qudratikum. Mintalah kepadanya, ya, dari belakang engkau mampu melangkahi ilmumu dan kemampuanmu. Ya, mintalah sesuatu yang tidak bisa engkau ketahui di luar pengetahuanmu, di luar kemampuanmu. Artinya baru namanya minta itu begini. Saya mendetail nih. Saya lebih suka nyetir mobil sendiri daripada disetirin orang lain. Bukan karena saya tidak percaya kepada orang menyepiri, tetapi saya kadang-kadang ketika yang menyebut orang lain, perasaan saya ikut bermain, ikut nyetir juga, ikut memperkirakan kesempatan untuk nyalip bisa atau tidak, ya kan? Sehingga yang terjadi was-was kan gitu. Itu satu. Bukan hanya itu, tapi dari prinsip saya punya kehidupan, selagi saya bisa melakukannya sendiri, sebaiknya tidak usah minta tolong kepada siapapun, kerjakan saja sendiri. Saya nyupir bisa nggak? Bisa, suruh sendiri aja. Ya, apalagi saya ngisi bensin bisa sendiri aja, nggak usah nyuruh orang tuh. Nah, ketika saya ingin bikin baju, saya nggak bisa jahit. Nah, baru saya nyuruh orang lain. Nah, sekarang saya mau minum teh, saya bisa nggak ngambil sendiri? Ngapain saya minta Pak Tato untuk ngambilin? Nah, kepada Allah pun begitu. Mintalah, jangan ya Allah dekatkanlah gelas itu. Ya, jadi ketika ada dalam kemanusiaanmu meyakini itu bisa kau lakukan, nggak usah cengeng dong. Gitu. Yang betul-betul engkau tidak mampu, itu yang kau mintakan. Ya kan? Kalau yang seperti makan, minum, bikin kopi, sudah aja dulu lah. Iya, jangan gini. Jadi jangan memanjakan dirimu. Selagi itu bisa kau lakukan sendiri, lakukan saja sendiri. Jangan memanjakan dirimu berlebih-lebihan. Jangan jadi juragan gedean lah. Teng tong. Datang si Inemnya tuh ya. Si Inem itu, apa tuan? Minta air. Ini gelasnya pindah situ. Ya Allah ya Rabbi, ngapain sih memanjakan diri? Nah, makanya kepada Allah juga mintalah sesuatu yang sekiranya engkau tidak bisa melakukannya sendiri, di luar kemampuanmu, di luar pengetahuanmu. Silakan kau minta kepada Allah. Allah kan sudah ngasih tangan, sudah bekerja. Allah kan ngasih mata untuk melihat. Allah kan sudah bikin telinga untuk mendengar. Lalu minta apa lagi? Kalau itu fasilitas bisa kau pakai, ya silakan kau pakai dulu. Begitu maksudnya mah. Ini tata kerabanya orang meminta pada Allah juga tidak seperti itu. Dan yang jelas mintanya apa? Begini, ada orang berdoa sampai 30 menit, sampai setengah jam. Amin. Masih terus doa juga sampai capek. Bayangkan apa yang dia minta sekian panjangnya itu. Bayangkan daftar permintaan setengah jam dibaca, kira-kira berapa ratus item tuh. Apa itu kau mintakan semuanya? Jadi apa gimana? To the point, langsung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi
Rabbi tubli ya wa habli min ladunka mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Titik. Nabi Zakaria doa Rabbi habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaquba. Sepatah dua patah selesai, to the point. Allah itu maha sibuk. Kullu yaumin huwa fi sya'nin, to the point. Nah, Anda saja ketika menghadap seorang kepala negara, presiden yang sangat sibuk, boleh nggak berbicara panjang-panjang? Ya, to the point, hanya 3 kata. Pertama, terima kasih Bapak, saya diberi waktu kesempatan bisa bertemu. Yang kedua, saya menyampaikan tujuan, poin itu. Ketiga, terima kasih, assalamualaikum, kan begitu. Ngapain sampai setengah jam? Jadi kalau kita tahu Allah maha sibuk, ya kita harus to the point saja. Kalau minta yang mintanya apa? Itu salah satu prosedur kita meminta kepada Tuhan itu seperti itu. Kemudian qifu baina yadaihi, bersimpuhlah di hadapan Tuhanmu. Ala qadamil iflasi min jami'il asya, seperti orang yang pailit dalam perniagaannya, segala hal habis semuanya. Artinya rumahnya disita, mobilnya ditarik lagi, ya kan, tanahnya juga dilelang, semuanya habis sehingga masih minus lagi utangnya. Jadi ketika engkau meminta kepada Tuhan, maksudnya seperti orang yang dinyatakan pailit dalam perdagangannya. Jadi artinya tunjukkanlah kefakiranmu, tunjukkanlah kemiskinanmu, tunjukkanlah kadar ketergantunganmu, kebutuhanmu kepada pertolongan Tuhanmu itu. Jangan berlagak seperti orang tidak butuh. Ya artinya kita kan biasa membujuk orang di kampung. Kita bikin masjid, kurang dana, datang orang kaya, ya kepada siapa lagi, Pak Haji, saya minta tolong di sini nih, Pak Haji orang yang paling hebat di sini, paling dermawan, ya kan? Ya, kepada siapa lagi? Ini orang sekampung nyumbang semuanya, nggak akan melebihi daripada Pak Haji nyumbang sendirian kok. Pak Haji bisa nyumbang 300 juta, mereka mah paling 10.000. Ya, kita tunjukkan. Artinya seperti orang yang dinyatakan pailit. Artinya betul-betul tunjukkan kefakiran kita di hadapan Tuhan kita. Semacam itu. Dengan sikap yang sangat merendahkan hati kita. Masa sama Tuhan sama nongkrong begini kakinya? Masa Tuhan kepada pejabat aja kita duduknya harus rapi begini kok? Iya kan? Nah itulah makanya. Ini salah satu tuntunan kita dalam berdoa kepada Tuhan itu adalah seperti itu. Oke, saya kira sedikit lagi nih, kita terusin dikit. Wala tata'alau alaihi, dan jangan bersikap congkak dan sombong di hadapan Tuhanmu. Ya. Wala tatamaqdaru alaihi, dan jangan mengklaim bahwa engkau mampu, engkau bisa. Ya, rendahkan hatimu. Wala tatama'laku, dan jangan ada merasakan ketergantungan tamaluk kepada Allah. Wala taruddu tadbirahu bitadbirikum, dan jangan menolak rencana Allah dengan memaksakan rencanamu. Ya, jangan memaksakan kehendakmu di atas kehendakan Tuhanmu. Jangan menyalahkan rencana Tuhanmu dengan memaksakan harus rencanamu. Ya, apapun yang terjadi. Begini, ada orang hajatan. Ini bulan Januari. Minta kepada saya kira-kira tidak hujan. Oke, saya kasih jawabannya gini-gini. Ternyata hujan. Kesel gak orang itu?
Karena dia kecewa hujan, akhirnya tamunya bubar, ya orkesnya, dangdutnya itu juga bubar. Dia kecewa berat sekali. Kekecewaan dia itu sama dengan komplain kepada Tuhanmu. Kenapa kau turunkan hujanku? Kan aku pengennya tidak turun. Kekesalanmu, kekecewaanmu itu adalah komplain. Apalagi ketika kekecewaanmu kau ceritakan kepada orang lain. Itu sama dengan protes artinya. Jadi jangan kau paksakan kehendakmu di atas kehendak Tuhan. Ya sudah, kalau Tuhan maunya begitu gimana? Iya kan? Itulah kira-kira. Kemudian man lam ya'mal bi ilmihi fahuwa jahilun. Yang penting bisa saja engkau itu berilmu, tapi kalau ilmumu itu tidak dibarengi dengan amal, ya namanya bodoh juga. Karena ilmu kan bisa dikatakan dengan amalnya sendiri. Itu. Wa in kana mutqidan li hifdhihi wal amali bi ma'anihi. Sekalipun kau memang lihai, pintar, jenius, bisa mengamalkannya. Ya, ta'allumuka lil amal min ghairi ta'allumuka lil ilmi min ghairi amalin. Ketika engkau belajar mencari ilmu tetapi tidak diamalkan, ya rudduka ilal khalqi, ya akan dikembalikan kamu kepada makhluk saja. Udah, bukan, enggak ada urusan dengan Tuhanmu. Ya, wa amaluka bila ilmi yarudduka ilal haqqi. Amalmu yang berdasarkan keilmuanmu itulah yang akan disampaikan, akan sampai kepada Tuhanmu. Yuzhiduka fid dunya, pertama engkau akan didorong oleh Tuhan, ya tidak serakah, tidak rakus, ya bisa menerapkan pola hidup sederhana, yang penting badan sehat. Itulah kenikmatan yang tidak ada nilainya, harganya, ya. Apapun materi yang berapapun banyaknya hartamu berlimpah ruah, tetapi ketika engkau tidak sehat, tidak ada artinya semuanya. Yang penting hidup sehat. Nikmat yang paling berharga, kebahagiaan, unsur kebahagiaan yang paling substantif adalah kesehatan. Kalau sehat semuanya enak. Ya. Kemudian fid dunya wa yubsiruka bi batinika, ya, dan akhirnya batinmu akan menjadi cemerlang, bisa melihat, bisa transparan dan transandental, ya. Yusghiluka antazini adhahir, kamu tidak akan sempat untuk berhias-hias menggunakan make up yang berlebihan, ya, pakai jilbab sampai rapat tapi hatinya tidak dijilbabin, iya kan? Wajah pakai make up berlebih-lebihan tapi hatinya tidak pernah di make up gitu. Dalamnya ada uletnya, ya semacam itu. Yusghiluka antazini zahir wa yulhimuka bitazinil batini, dan nanti engkau akan terdorong untuk memperbaiki, memperindah batinmu sendiri dengan zuhud, dengan sabar, dengan tawakal dan sebagainya itu. Fahina idin yatawallakal haqqu azza wa jalla. Kalau engkau sudah indah hatimu menjadi damai dan tenang, tentram dan nyaman, pikirannya cemerlang, hatinya jernih, ya tawallaka, bahwa nanti Allah yang akan mengurusi kehidupanmu itu. Li'annaka qad saluhta lahu, karena engkau sudah dianggap layak dan orang saleh. Qalat Allah Ta'ala wa huwa yatawalla salihin, Allah mengurusi sepenuhnya, mengatur seluruhnya, ya akan menyayangi semuanya kepada orang-orang yang saleh. Jadi artinya bahwa membuat Allah mengintervensi kehidupanmu sehingga nanti kehidupanmu secara dapat dirasakan menjadi nyaman, hidupnya selalu bahagia, badannya sehat, makanya lahap, tidurnya nyenyak, rezekinya banyak, istrinya saya dan sebagainya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum.